بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Jemaah salat maghrib Masjid Baitul Mukhlisin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Di antaranya nikmat kesehatan. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Nikmat kesempatan kembali kita dipertemukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan nikmat-nikmat yang lain yang senantiasa Allah berikan pada kita semuanya, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Salawat serta salam sama-sama kita aturkan pada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita pada malam hari ini temanya mengapa dan bagaimana mencintai Nabi Muhammad SAW. Ada dua pembahasan kita, yaitu mengapa dan bagaimana. Mengapa kita mencintai Nabi Muhammad SAW, dan nanti yang kedua, bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya. Mengapa kita mencintai beliau? Alas yang pertama, karena memang mencintai Nabi Muhammad adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai pengikutnya. Ya, sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya dalam surat At-Taubah ayat 24. Ya. Insyaallah enggak megang Quran hafal semua Pak ya. Insyaallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, apakah bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, kemudian kaum keluargamu, atau harta kekayaan yang kamu usahakan, atau perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, atau tempat tinggal yang kamu sukai, 8 perhiasan dunia yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Apakah 8 hal tersebut lebih kamu cintai daripada 3 hal? Yaitu lebih cinta kalian daripada Allah, kemudian daripada Rasulnya, dan berjihad berjuang di jalannya. Ya, kalau kita melakukan kecintaan kita 8 golongan yang pertama tadi di atas 3 golongan yang kedua, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatarabbasu, ya tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai nanti Allah akan mendatangkan perkaranya. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan apa? Perkara di sini yang Allah akan datangkan kepada orang yang lebih mencintai 8 golongan daripada 3 golongan berikutnya itu, yaitu musibah dan malapetaka dalam hidupnya.
Kemudian di akhir ayatnya Allah mengatakan wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Fasik itu apa, Pak? Pelaku dosa besar. Jadi orang yang lebih mencintai 8 golongan tadi itu, di atas 3 golongan di bawahnya itu tadi, yaitu Allah, Rasulnya, dan berjuang di jalannya, itu disebut sebagai orang fasik. Ya, disebut sebagai orang fasik, pelaku dosa besar, dan mereka diancam akan mendapatkan musibah dan malapetaka bagi kehidupan mereka. Ini diantara dalil tentang wajibnya mencintai Nabi Muhammad SAW, salah satu diantara 3 golongan tadi itu. Jadi mencintai Nabi Muhammad adalah kewajiban kita, Pak. Ya. Maka mendapatkan ancaman jika cinta kita kepada beliau kita nomor sekiankan di atas kecintaan kita kepada makhluk yang lain. Jadi skala prioritas kecintaan yang perlu kita tunaikan, yang paling tinggi adalah cinta kepada Allah. Yang kedua cinta kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga berjuang untuk agamanya. Kemudian setelah itu baru yang lainnya, baru makhluk-makhluk yang lainnya. Itu skala prioritas kita, Pak. Ya, kalau bagi kehidupan kita lebih kita dahulukan mencintai pasangan daripada Rasul. Ya, lebih kita cintai harta kita daripada mencintai Allah. Lebih kita cintai perusahaan kita misalnya dan lain sebagainya daripada berjuang di jalannya. Khawatir kita, yaitu suatu saat Allah akan mendatangkan perkaranya. Itu apa tadi? Musibah dan malapetaka bagi kehidupan kita. Itu yang pertama. Mengapa kita mencintai Nabi Muhammad? Karena memang itu kewajiban dari Allah untuk kita semuanya. Kemudian yang kedua, mengapa kita mencintai Nabi Muhammad SAW? Yaitu memang beliau sangat layak untuk dicintai, Pak. Beliau itu memang sangat layak untuk dicintai. Karena memang beliau ini tidak ada kurangnya, Pak. Manusia paling sempurna penciptaannya. Luar dalam, lahir batin itu sempurna. Ya, layak kita mencintai beliau. Luar dalamnya sempurna. Disebutkan oleh sahabat beliau Bara' ibn Azib atau Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanuhu khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna fisiknya dan yang paling sempurna akhlaknya. Itu Rasulullah, Pak. Luar dalamnya sempurna, fisiknya sempurna. Ya. Kalau bapak-bapak penasaran bagaimana tampan sempurnanya fisik Rasulullah, nanti bisa merujuk pada kitab apa, Pak? Asy-Syama'il Muhammadiyah atau Asy-Syama'ilun Nabi. Itu sempurna, Pak. Kitab yang paling lengkap yang menceritakan tentang kepribadian Rasulullah dari semua segi. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir memuji kitab tersebut. Sudah banyak, kata beliau, para ulama yang menulis tentang sosok Rasulullah. Tidak ada yang paling sempurna melebihi sempurnanya kitab Asy-Syama'il An-Nabi itu tadi. Sempurna, Pak. Mungkin kalau ada kajian yang kosong, mungkin bisa bahas kitab itu, Pak. Ya, cari ustaz-ustaz dekat sini yang bisa bahas itu. Insyaallah banyak. Sempurna. Ya, kalau sebulan sekali 4 tahun insyaallah selesai, Pak. Saya dekat rumah itu ada 3 masjid, bahas itu semua, Pak. Satu masjid sudah selesai, Masjid Raya Al-Muhajirin itu 4 tahun kurang lebih selesai kitab itu. Karena memang 500 hadis di dalamnya. Diceritakan semua makanan favoritnya beliau, cara duduknya, cara bicaranya, cara ketika beliau bersandar ketika berdiri, bersandarnya ketika duduk, ya kan, lauk favoritnya apa. Itu dijelaskan semua di situ. Dan di situ menyebutkan ya, tentang sempurnanya pribadi yang namanya Nabi Muhammad SAW. Dan bukan hanya fisiknya saja sempurna, Pak. Kadang-kadang kan banyak orang-orang yang ganteng, Pak, cuman kelakuannya kayak setan, kan begitu. Kalau Rasulullah enggak, udah ganteng, akhlaknya luar biasa. Ya, bagaimana sempurnanya akhlak Rasulullah SAW. Bahkan Allah sendiri memuji dalam Al-Quran, kan, dalam surah Al-Qalam ayat keempat itu, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa engkau Muhammad adalah pribadi yang memiliki akhlak yang sempurna, yang mulia. Ya. Akhlak kepada siapa saja, Pak, ya, baik kepada manusia, akhlaknya kepada Allah, kepada hewan, kepada tumbuhan, sempurna akhlaknya. Ya, luar biasa. Bahkan
Orang-orang kafir ketika itu lebih banyak masuk Islamnya melalui akhlak beliau. Beliau tidak pernah membunuh manusia, Pak. 27 kali ikut berperang, tidak pernah membunuh kecuali sekali dan itu terdesak. Ya, di perang Uhud itu kejadian, beliau terpaksa memang membunuh. Kalau beliau tidak membunuh ketika itu, beliau terbunuh. Ketika beliau sedang terluka parah di perang Uhud itu kan, ada seorang yang menghunuskan tombak, sudah hampir sampai ke beliau, di sebelah beliau ada sahabat, kemudian diambil pedangnya, ditusukkan. Itu kalau beliau enggak begitu, beliau yang digitukan. Sekali itu Pak, bunuh manusia. Tapi banyak orang masuk Islam karena akhlaknya. Ya, berbiasa. Menjaga perasaan orang. Ya, luar biasa ini manusia. Memang sangat layak untuk dicintai, Pak. Ya, sangat layak untuk dicintai. Kemudian yang selanjutnya, kenapa kita mencintai beliau? Sebagai penyempurna keimanan kita, Pak. Ya, iman kita tidak akan sempurna kecuali beliau lebih kita cintai daripada segala-galanya. Bahkan dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dari harta kita. Beliau mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa nasi ajmain. Ya, rawahul Bukhari. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai daripada dirinya sendiri, ayahnya sendiri, anaknya sendiri, bahkan dari seluruh manusia yang lain. Ya, kalau kita lebih mendulukan anak daripada beliau, berarti belum sempurna keimanan kita. Beliau harus kita nomor satukan, Pak, di antara semua makhluk yang ada. Ya, begitu pula ketika Umar bin Khattab mendapatkan teguran dari beliau. Ya, Umar bin Khattab itu pernah mengatakan, ya Rasulullah, ya, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, kata Umar, engkau adalah manusia yang paling aku cintai daripada segala-galanya kecuali daripada diriku sendiri. Jadi Umar lebih cinta dirinya daripada Rasulullah. Kemudian apa kata beliau? Ya. La, ya, tidak wahai Umar, wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsika, tidak wahai Umar, sampai aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Ya, kemudian faqala lahu Umar, kemudian Umar mengatakan setelah itu, fa innahu al-an, sekarang ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, engkau lebih aku cinta daripada diriku sendiri. Maka Rasulullah mengatakan, al-an ya Umar, sekarang baru sempurna keimanan kamu wahai Umar. Ya, ketika Rasulullah kita jadikan nomor 2 prioritas kecintaan kita di antara makhluk yang lain, berarti iman kita belum sempurna, Pak. Ya, beliau harus ada di paling atas, di atas segala-gala yang ada. Bahkan dari diri kita sendiri nih. Ya, kalau berhadapan kepentingan kita dengan kepentingan Rasulullah, maka beliau harus kita utamakan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, beliau berusaha sekuat mungkin untuk menyelamatkan umatnya dari neraka, Pak. Menyelamatkan kita dari neraka. Ya. Sekuat mungkin, beliau berusaha sekuat mungkin. Bahkan nanti beliau akan sedih ketika banyak umatnya yang masuk neraka. Ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau mengatakan masali wa masalukum, yang perumpamaanku dengan perumpamaan kalian, kamatsali rajulin auqada nara, seperti seseorang yang menyalakan api. Faja'alal janadibu wal farashu yaqa'na fiha. Ada orang yang menyalakan api, kemudian laron-laron atau belalang-belalang jatuh ke api tersebut. Ya. Kemudian wa huwa yadhubbuhunna anha. Kemudian orang tadi itu, ya, itu berusaha mengambil belalang dan laron-laron dari api itu, Pak. Jangan sampai dia terbakar dalam api tersebut. Dan siapa orang tersebut? Rasulullah. Ya, dia nanti akan berusaha mengambil menyelamatkan umatnya dari api neraka. Ya, tetapi beliau melanjutkan hadisnya, apa kata beliau? Wa ana akhizun bihujjatikum 'anil nari wa antum tafallatuna min yadi. Saya berusaha memegang tangan kalian supaya kalian tidak termasuk ke dalam api neraka, tetapi kalian sendiri yang melepaskannya. Ya, Pak. Bahkan dalam sebuah hadis itu beliau memberikan garansi bagi kita umat Islam, Pak, sebagai umat beliau. Apa kata beliau? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga, kata beliau. Itu mendapatkan jaminan, Pak.
Kemudian beliau melanjutkan hadisnya, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Ya, kecuali yang enggak mau masuk surga. Para sahabat ketika itu heran, kaget. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapakah mereka yang enggak mau masuk ke dalam surga? Kemudian beliau mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang senantiasa mentaati perintahku, maka mereka pasti masuk surga. Tapi barang siapa yang bermaksiat atas perintahku, mereka itulah orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Jadi kita sudah mendapatkan jaminan sebenarnya, Pak, bahwa kita sebagai umat beliau semuanya pasti masuk ke dalam surga. Karena beliau sudah memberikan jalan-jalannya, Pak. Ini jalan masuk surga, ini jalan masuk surga, ini jalan masuk surga. Ya, tetapi umatnya sendiri yang tidak mau. Ya, umatnya sendiri yang malah melepaskan ya jalan-jalan tersebut, yang tidak mau menempuh jalan-jalan tersebut. Ya, beliau berusaha bagaimana nanti semua umatnya masuk ke dalam surga. Ya. Di padang mahsyar nanti, Pak, setiap manusia, bahkan seluruh para nabi yang ada, mereka akan mengatakan nafsi-nafsi. Ya, masing-masing kita, urusan kita masing-masing. Kecuali Nabi Muhammad, Pak. Ya, nanti beliau akan mengatakan apa? Ummati, ummati, umatku, umatku. Beliau nanti di padang mahsyar itu akan ya, bagaimana keadaan kita nanti akan beliau perhatikan, Pak. Yang beliau tidak mau ya di antara umatnya ada yang masuk ke dalam neraka. Ya. Itu di antara pengorbanan beliau bagi umatnya, kita di antaranya ya, beliau tidak mau kita masuk ke dalam neraka. Kemudian di antaranya sebab ya, bisa merasakan manisnya iman. Ya. Di antara mengapa kita mencintai beliau, agar kita bisa merasakan manisnya iman yang kita miliki. Ini insya Allah kita semuanya kan punya iman nih, Pak. Ya, kuat, lemah, ya banyak, sedikit, itu kan masing-masing. Tapi insya Allah kita punya iman, Pak. Apakah semua orang yang punya iman itu bisa merasakan manisnya iman yang dia miliki? Belum tentu, Pak. Ya, banyak orang-orang yang punya iman tapi tidak bisa merasakan manisnya iman. Manfaatnya iman yang dia miliki itu nggak ada, Pak. Imannya rasanya hambar. Ya. Al-Imam Muhajir itu menyebutkan seperti misalnya begini, Pak. Apakah madu itu rasanya manis? Ya, madu itu semua orang bisa merasakan manisnya, Pak. Tapi ada orang-orang tertentu yang tidak bisa merasakan manisnya madu. Iya nggak? Orang-orang kena penyakit kuning kata orang itu kan madu rasanya pahit aja, Pak. Padahal manis. Jadi ada orang-orang tertentu yang tidak bisa merasakan manisnya madu, walaupun madu itu rasanya manis. Nah, ada orang-orang yang punya iman tapi tidak bisa merasakan manisnya iman yang dia miliki. Orang yang bisa merasakan manisnya iman yang dia miliki biasanya begini, Pak. Kalau azan baru kumandang, ya, yang terbetik dalam dirinya, Pak, alhamdulillah, ya kan? Ini pahalanya besar ini. Apalagi salat berjemaah kan begitu. Bisa interaksi dengan Allah dalam sholat, kan begitu, Pak. Kalau akhir Sya'ban biasanya bilangnya, Pak, alhamdulillah, puasa Ramadan nih, ini pahalanya besar nih, kan begitu, Pak. Ya kan? Kalau ada panggilan hartanya, misalnya capek nisab, haul, kemudian dia tunaikan, alhamdulillah ini bersihkan harta saya. Nah, itu kalau orang bisa merasakan manisnya iman yang dia miliki, Pak. Tapi kalau yang tidak bisa tadi, Pak, yang tidak bisa merasakan manisnya iman itu, Pak, kalau azan berkumandang apa yang dipikirkan, Pak? Ya, sholat lagi enak tidur, ya kan? Ya, lagi enak rapat begini, ya, Pak. Ini baru mau main bola, ya kan? Nah, itu berarti apa, Pak? Belum bisa merasakan manisnya iman itu, Pak. Ya, asal udah masuk Sya'ban apa yang diberikan? Ya, puasa lagi, lapar lagi, begitu, Pak. Hartanya udah banyak, ya zakat lagi. Ini kan mending buat bayar pajak, ini kan lumayan, begitu, Pak. Nah, itu kalau orang belum bisa merasakan manisnya iman. Nah, agar kita bisa merasakan manisnya iman yang kita miliki, Rasulullah memberikan rumus, Pak, cara. Di antaranya boleh menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, salasun, ada 3 hal. Ya. Man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal yang apabila 3 hal tersebut ada pada diri seorang muslim, maka dia akan merasakan manisnya iman, kata Rasulullah. Yang pertama apa? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Nah, ini tema kita di sini, Pak. Pembahasan yang pertama ini.
Ya, ketika kita menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada selain keduanya, itu kita akan bisa merasakan manisnya iman yang kita miliki. Ketika nanti ada datang kewajiban apa saja, kita legowo Pak mengerjakannya. Ya, bahkan semangat kan, bahkan nunggu-nunggu nih kapan azan lagi kan begitu Pak. Ini kapan puasa lagi, ya kan? Saking nggak tahannya setiap ada puasa sunnah dikerjakan, itu bisa merasakan manisnya iman tuh Pak. Ya, dan para sahabat tuh begitu Pak. Ya. Para sahabat itu memang mereka sudah bisa merasakan manisnya iman mereka miliki semuanya. Ada kewajiban sedekah, bahkan Umar bin Khattab itu 100% dari hartanya sedekahkan semua. Ada panggilan jihad, berangkat jihad. Ya, bagaimana pengorbanan, mantapnya imannya sahabat Hanzalah itu kan, sahabat yang dimandikan jenazahnya oleh malaikat kan. Rasulullah melihat jenazah Hanzalah ini dimandikan para malaikat. Ya. Soal hitung-hitungan fikih, orang yang mati syahid itu tidak perlu dimandikan. Ya, bahkan tidak perlu disolatkan. Orang yang mati syahid itu, Pak. Tapi Hanzalah ketika itu dimandikan jenazahnya oleh para malaikat, dia syahid. Ternyata bukan karena matinya dia dimandikan, tapi mandinya mandi apa, Pak? Mandi jinabah, mandi junub. Ya, karena dia baru manten baru si Hanzalah ini. Ya kan? Kemudian datang panggilan jihad, istrinya baru pagi itu dipakai itu kalau bahasa kasarnya, datang panggilan jihad sebelum salat zuhur, nggak sempat mandi junub di rumah karena semangat pengen berangkat jihad, langsung jihad Pak, tiba-tiba mati. Jadi mandi junubnya dimandikan para malaikat. Ini manten baru Pak, ya kan? Kita istri udah bongkar mesin berapa kali ya Kak, nggak berani ninggalin ya Pak, itikaf aja nggak mau ninggalin ya. Padahal ya, anak udah 4, udah 5 kan. Ini manten baru Pak, jiwa dan raga ini pertaruhan berangkat. Itu kalau orang sudah bisa merasakan manisnya iman Pak. Ya, kemudian yang kedua kata Rasulullah Pak, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang dan tidak mencintai seseorang tersebut kecuali karena Allah. Kemudian yang ketiga, wa yakraha ayyauda fil kufri, ya, kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Ya, dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah berikan hidayah, sebagaimana dibenci untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian yang terakhir, mengapa kita mencintai Nabi Muhammad SAW? Nah, ini yang bahkan diantara yang penting menurut saya yang ini Pak. Ya. Walaupun yang lain tadi penting semua ya, nah, ini menurut saya yang paling penting. Apa itu? Punya kesempatan sesurga bersama beliau. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah, tidak disebutkan namanya. Faqala, kemudian orang tersebut bertanya, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" Wahai Nabi Muhammad, kapan kiamat terjadi? Kapan kiamat datangnya? Ya, kalau dalam sebuah riwayat itu disebutkan orang itu datang sebelum iqamat dikumandangkan. Jadi Rasulullah belum sempat jawab, salat dulu, dikumandangkan iqamat, kemudian salat berjemaah dulu. Setelah salat Rasulullah nanya, "Manis sa'il?" Siapa tadi yang nanya tentang kiamat? Ya. "Manis sa'il an qiyamis sa'ah?" Siapa tadi yang nanya tentang kiamat? Kemudian dia angkat tangan dia, "Ana ya Rasulullah," saya Rasulullah. Kemudian Rasulullah nanya, "Ma'atalah?" Apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Ya, kata orang tersebut, "La syai'a ya Rasulullah. La katsirin minas shalah, la katsirin minas shadaqah, la katsirin minas siyam." Gitu. Saya enggak nyiapin apa-apa ya Rasulullah. Ya, salat saya biasa saja, enggak banyak. Yang penting yang wajib-wajib saya kerjakan, yang sunnah ya sesekali lah. Puasa saya juga enggak banyak, yang penting yang wajib-wajib saya kerjakan. Sedekah saya juga enggak banyak Rasulullah. Illa, kecuali satu ya Rasulullah. Ini senjata andalan dia Pak. Apa kata dia? "Inni uhibbullaha wa rasulahu." Bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah menimpali jawaban orang tersebut. Beliau mengatakan apa? "Al-mar'u ma'aman ahad wa anta ma'aman ahbabta." Seseorang nanti akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai, dan kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Berarti orang tersebut nanti akan bersama siapa di surga Pak? Bersama Rasulullah, karena dia mencintai Rasulullah SAW. Maka apa kata Anas ketika beliau mendengar jawaban Rasulullah tadi? Tidak ada yang membuat kami bahagia kecuali bahagianya tentang hadis ini. Karena kami mencintai Rasulullah, kami mencintai Abu Bakar, kami mencintai Umar, kami mencintai para sahabat yang lain yang sudah dijamin masuk surga. Maka kami berharap atas cinta kami kepada mereka,
kami dimasukkan ke surga bersama mereka walaupun kami tidak bisa melakukan amalan seperti amalan mereka, kata Anas. Ya Pak, kita mau ketemu Rasulullah di surga nanti, amalan kita apa Pak? Mau menyesuaikan melakukan amalan yang diamalkan Rasulullah? Berat Pak. Ya, berat sekali Pak. Nggak ada yang bisa menyaingi ibadahnya Rasulullah. Ya, salat malamnya sajalah. Ya, 1 rakaatnya beliau salat malam, disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tadi. Beliau itu kalau salat malam Pak, 1 rakaatnya itu start ayat pertama surah Al-Baqarah, kapan rukuknya Pak? Akhir surah Al-Maidah. Dalam riwayat yang lain akhir surat An-An'am, baru beliau ruku Pak. Itu 1 rakaat. Siapa yang pernah begitu coba? Itu dalam salat Pak. Dan salat dan bacaannya bacaan tadabbur, gak cepat-cepat. Ya, dari mana tahu tadabburnya? Dalam hadis yang lain menjelaskan dari kurang lebih 8 juz 9 juz tadi itu Pak, dari Al-Baqarah ke Al-An'am kan kurang lebih 8 juzan Pak, lebih bahkan. Ya, 8 juz itu beliau baca 1 rakaat salat. Setiap bertemu dengan ayat-ayat nikmat, baru berhenti dulu meminta nikmat kepada Allah. Setiap bertemu dengan ayat-ayat azab, belum berhenti dulu kemudian berlindung dari azab kepada Allah. Itu kan tadabbur namanya Pak. Berarti berapa jam 1 rakaatnya itu? Ada yang bisa begitu Pak? Waduh, berat sekali kayaknya. Jadi kalau kita mau ketemu beliau di surga nanti melakukan amalan seperti sebagaimana amalan beliau, kayaknya berat Pak. Ya. Atau kita mau lewat pintu yang lain, niru akhlaknya juga berat Pak. Ya, akhlak beliau itu luar biasa. Ya, bahkan kepada pencacinya sendiri pun beliau akhlaknya luar biasa. Ya, bahkan kepada orang kafir sekalipun akhlaknya luar biasa. Ya kan? Bagaimana beliau menjaga perasaan orang lain tuh ya luar biasa Pak. Ya. Bapak-bapak mungkin pernah membaca tentang hadis kisah ya Rasulullah dikasih jeruk Pak. Ya, 1 kantong dikasih jeruk. Ya kan? Di sekeliling beliau ada para sahabat yang lain. Beliau dikasih jeruk 1 kantong. Ya. Itu jeruk dihabisin sendiri Pak. Beliau makan sendiri tanpa tersisa. Orang yang ngasih tadi senang Pak. Wah, sejeruk tadi makan semua sama Rasulullah. Ya kan? Berarti Rasulullah menghargai pemberian saya. Begitu Pak. Akhirnya dia pergi. Kemudian para sahabat ada yang nyeletuk, ya Rasulullah kok kami nggak dibagi? Ya kan? Apa kata Rasulullah? Jeruk itu asam. Ya kan? Khawatir kalau saya kasih sama kalian, ekspresi wajah kalian nanti keasaman, nanti dia tersinggung. Gitu Pak. Dan ketika beliau makan 1 kantong jeruk asam tadi Pak, nggak ada ekspresi keasaman sama sekali. Bagaimana beliau menjaga perasaan orang lain? Luar biasa Pak. Itu nggak bisa itu. Coba kalau kita digituin Pak. Ini kamu aja semuanya makan dah begitu. Asam banget nih jeruk kan begitu Pak. Ini yang ngasih juga asam lagi nih begitu. Masa jeruk asam begini dikasih? Saya kan khalifah di sini, saya kan presiden kan begitu Pak. Nggak bisa kita niru. Ya, beliau nyuapin orang buta setiap hari, padahal orang buta itu kan mencaci maki beliau. Itu tetap dengan lemah lembut. Akhlaknya luar biasa. Atau saya masuk surga sama Rasulullah, ketemu Rasulullah dengan cara zuhudnya dalam ya, berinteraksi dengan dunia juga berat Pak. Beliau itu zuhudnya luar biasa. Kalau dihitung kaya, kekayaan kita nggak ada apa-apanya Pak. Ya, beliau itu kaya sekali. Ya. Di masa beliau itu kan perang yang beliau ikuti 27 kali. Perang yang tidak beliau ikuti 47 kali. Jadi kurang lebih berapa itu Pak? 74 kali perang terjadi di zaman beliau. Itu semuanya menang Pak. Walaupun ikhtilaf para ulama tentang perang Uhud, menang atau kalah. Sebagian mengatakan menang. Jadi 74 kali itu semua perangnya menang Pak. Dan rampasan, harta rampasan itu banyak-banyak Pak. Nah di dalam ayat itu setiap ada rampasan perang bagi Rasulullah itu 1/5 Pak, 20%. Bayangkan Pak. Di perang Badar itu saja beliau mendapatkan kalau dirupiahkan sekarang mungkin 1 miliar Pak. Ya kan? Atau bahkan hitung-hitungan yang lain lebih. Itu 1 perang dapat 1 miliar Pak. Rasulullah itu kaya, tapi hidupnya sederhana Pak, zuhud. Ya, bagaimana kehidupan beliau sehari-hari disebutkan. Ya, dalam kitab Syama'il tadi juga disebutkan oleh Bunda Aisyah, beliau menceritakan, tidak pernah rumah tangga Rasulullah makan 2 kali berturut-turut dalam sehari sampai Rasulullah wafat.
Kalau makan paginya kenyang, berarti otomatis makan siang seadanya, Pak. Kalau makan siangnya yang kenyang, berarti makan sore atau makan malam nanti seadanya. Enggak pernah 2 kali berturut-turut rumah tangga Rasulullah makan sampai kenyang, sampai Rasulullah wafat. Itu kan membuktikan kesederhanaan, Pak. Yang penting bisa sholat, yang penting enggak mati kelaparan, kan begitu, Pak. Kalau kita kan udah 5 kali kenyang semua lagi. Ya, Pak. Ya, pagi nasi uduk, malam geprek, ya kan, sore nanti segala macam dimakan. Rasulullah tuh sederhana, Pak. Bagaimana tidur beliau? Enggak di sofa, enggak di spring bed, kan? Tidurnya apa, Pak, alasnya? Ya, pelepah kurma. Pelepah kurma ya ditindih-tindih beberapa, kemudian tidur, dah selesai. Karena beliau berinteraksi dengan dunianya, beliau anggap dunia ini hanya tempat menyelesaikan hajat saja. Ya. Ketika pagi-pagi beliau bangun itu kan terlihat bekas pelepah kurma di badan beliau bagian kanan, karena tidur beliau kan begini. Kemudian para sahabat ngasih usul, ya Rasulullah, kalau kami kasih spring bed gimana? Nah, kami belikanlah patungan. Apa kata Rasulullah? Mali walid dunya, ma ana wad dunya illa karakibin yastazillu tahta syajarah summa raha wa tarakaha. Apalah hubunganku dengan dunia ini, kata Rasulullah. Apalah keterkaitanku dengan dunia ini, kecuali seperti seseorang yang sedang melakukan perjalanan. Kemudian di tengah perjalanan dia bertemu dengan pohon, ya, pohon rindang. Selesaikan hajat di bawah pohon tersebut. Yang BAB ya BAB, yang makan ya makan, ya sholat di bawah pohon tersebut. Setelah hajatnya selesai, summa raha wa tarakaha. Setelah hajatnya selesai, ditinggalkan pohon tersebut, kemudian lanjutkan perjalanan berikutnya. Jadi dunia ini bagi Rasulullah hanya tempat istirahat, menyelesaikan hajat saja, Pak. Yang penting bisa tidur, ya kan? Yang penting bisa makan, yang penting nggak kepanasan, yang penting keluarga bisa tidur. Udah selesai, hanya sebatas itu saja. Kemudian setelah hajat itu selesai, nanti 60 tahun, 70 tahun di rumah tersebut, di dunia itu, tinggalkan. Kemudian melanjutkan perjalanan berikutnya lebih panjang di akhirat nanti. Ya, jadi hanya sekedar itu saja dunia bagi Rasulullah SAW. Kalau kita kan seakan-akan pengen kekal di dunia ini, Pak. Makanya rumah setiap provinsi punya, kan begitu. Seakan-akan hidupnya di dunia ini terus. Ya, toh nanti setelah kita meninggal dunia sebenarnya kita tinggalkan. Ada perjalanan yang lebih panjang yang akan kita tempuh. Dan bekalnya nggak sama lagi dengan bekal dunia dulu. Di sana nggak ada lagi yang namanya perlu rumah, perlu kendaraan ini, nggak perlu. Ya, di sana nanti yang perlu kita perlukan ya amal ibadah kita, bekal-bekal perjalanan kita. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kesempatan kita untuk berjumpa dengan Rasulullah nanti di surga yaitu kecintaan kita. Ya, kecintaan kita kepada Rasulullah yang harus kita kuatkan, Pak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk bagaimana cara mencintai beliau, di sini ingin saya sampaikan cara menumbuhkan rasa cinta kepada beliau terlebih dahulu. Ya, kita tumbuhkan rasa cinta kita dulu, nanti baru cintanya full, Pak. Nah, jadi I love you full begitu kan? Kata anak muda sekarang. Yang pertama cara menumbuhkan rasa cinta kepada beliau yaitu meyakini adanya beliau. Ini yang penting, Pak. Ya. Kalau kita nggak yakin beliau ada, gimana kita mencintainya? Yakini dulu beliau itu ada. Karena kan banyak orang-orang yang tidak yakin beliau itu ada, Pak. Ya, apalagi orang-orang yang tidak percaya pada Al-Qur'an, ya. Ya udah, orang-orang begini nggak percaya adanya Rasulullah. Ya. Bagaimana seseorang bisa mencintai seseorang yang tidak ada, kan nggak mungkin, Pak. Jadi kita yakin dulu bila Rasulullah itu ada. Kemudian yang kedua, mengenal beliau, mengenal sosok pribadi beliau itu. Karena pepatah kita mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa sayang kepada seseorang yang kita nggak kenal? Ya. Dan Rasulullah ini beda dengan kenal kita pada orang lain, Pak. Kita semakin kenal sama seseorang, itu biasanya ketemu aja aibnya, Pak. Semakin kita menggali-gali tentang kehidupan seseorang itu nanti ketemu aibnya, malah hilang rasa cinta kita, Pak. Tapi kalau Rasulullah ini enggak, semakin kita gali pribadinya, nanti kita akan menemukan keistimewaan beliau, dan itu nanti akan semakin menambah cinta kita, Pak. Semakin kita gali dan tidak akan pernah ketemu aib beliau, Pak. Semuanya kebaikan insyaallah. Dan itu akan nanti semakin cinta kepada beliau. Ya, maka perlu, ya tadi saya sampaikan, perlu mengkaji kitab-kitab yang seperti Asma'il Muhammadiyah tadi. Kita akan kenal beliau, pribadinya bagaimana, supaya nanti tumbuh rasa cinta kita. Ya, orang dulu kita sama ibu kan kenal dulu, Pak.
nggak ujuk-ujuk langsung saya terima nikahnya kan? Oh, enggak. Minimal kita pernah baca CV-nya lah. Kalau zaman kita sekarang kan, minimal kita tahulah dia keluarganya gimana kan. Kalau enggak, ya gimana kita bisa cinta sama orang yang kita nggak tahu? Untuk mencintai istri kita saja kita butuh CV-nya paling tidak. Nah, zaman sekarang mungkin ada nazar, pengen lihat bentuknya bagaimana, ya kan? Nah, kita tahu CV-nya Rasulullah itu melalui apa? Melalui kitab-kitab semacam itu tadi. Ya. Seseorang yang ngefans dengan seseorang itu kan nggak ujung-ujung ngefans, Pak. Ya nggak? Ada nggak bapak-bapak di sini yang nggak pernah dengar kata-kata Messi kemudian ngefans sama Messi, Pak? Nggak ada kan? Oh, siapa ini? Kan begitu. Kenapa anak muda itu banyak yang ngefans sama Messi sama Ronaldo, Pak? Karena mereka sudah kenal. Oh, ternyata dia begini, ternyata begini, akhirnya tumbuh rasa cinta, Pak. Ya kan? Nah, kita untuk menumbuhkan rasa cinta kita pada Rasulullah, kenal beliau. Ya, kenal bagaimana sosok pribadinya, kehidupan beliau sehari-hari, ya, bagaimana cara berinteraksinya. Ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kepada beliau, yaitu mengingat perjuangan Rasulullah SAW. Terutama perjuangan beliau untuk menghantarkan Islam sampai ke kita ini, Pak. Ini kan perjuangannya nggak kaleng-kaleng, Pak. Nggak sesederhana yang kita pikirkan, Pak. Bayangkan di zaman itu Arab, ya, Arab itu kan bangsa yang keras sekali wataknya, Pak. Ya, bagaimana jahiliyahnya Arab ketika itu. Ya, beberapa tahun sebelum beliau menjadi Nabi itu kan Arab luar biasa, Pak. Ya, senggol dikit bacok kan begitu kalau zaman kita, Pak. Anak-anak perempuan lahir dikubur hidup-hidup. Anak laki-laki yang orang tuanya miskin langsung dibunuh. Berhala di mana-mana sekeliling Ka'bah itu 300 lebih berhala. Kehidupan yang parah ketika itu, Pak. Nah, beliau tiba-tiba diutus jadi nabi, Pak. Bayangkan, dalam keadaan bangsa yang begitu, dari sendiri, Pak. Dari sendiri. Ya kan? Itu perjuangan luar biasa, Pak. Ya, 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi itu perjuangannya berat, Pak. Yang ikut kan baru kurang lebih 30-40 orang sahabat kan. Ya, bagaimana beliau diboikot. Ya, awal-awal Islam itu datang kan pernah diboikot para sahabat dan Rasulullah itu, Pak. Sampai beberapa bulan itu tidak boleh masuk pasukan makanan ke dalam kelompok orang-orang muslim ketika itu. Ya, maka dalam riwayat itu disebutkan Rasulullah ketika itu dan para sahabatnya, bukan hanya beliau saja, para sahabat yang Islam ketika itu makanannya apa? Daun-daun yang berduri, Pak. Jadi setiap makan tuh bibir mereka berdarah-darah. Itu bagaimana perjuangannya luar biasa. Ya, beliau dimusuhi oleh banyak pihak, hatta pamannya sendiri. Ya kan, Abu Lahab itu kan memusuhi, Pak. Ya. Perjuangan beliau untuk mengantarkan Islam dan kita Muslim sekarang itu luar biasa, Pak. Ya, kita ingat perjuangan beliau. Bagaimana di tahun ke-10, tahun kesedihan itu kan disebut tahun kesedihan. Orang-orang yang selama ini membela dakwah beliau meninggal dunia, istrinya Khadijah, pamannya Abu Thalib meninggal dunia ketika itu disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Kemudian beliau pengen menghibur diri, hijrah ke Taif. Jangan-jangan di Taif ada orang yang mau masuk Islam. Jangan-jangan di Taif nanti dakwah saya diterima. Apa yang terjadi di Taif, Pak? Dilempar, Pak, sampai berdarah-darah itu. Ya kan? Itu perjuangan luar biasa. Rasulullah SAW. Maka ketika kita mengingat perjuangan hidup beliau mengantarkan Islam sampai ke Marrakas ini kan luar biasa, Pak. Enggak tanggung-tanggung itu perjuangannya. Ya, maka nanti kalau kita mengingat itu, insya Allah akan tumbuh rasa cinta kita, Pak. Kemudian yang terakhir, materi kita yang ketiga, cara mencintai Rasulullah SAW. Bentar lagi azan. Kita cepat-cepat, Pak, insya Allah. Yang pertama, selalu membenarkan ucapan beliau. Ya, selalu membenarkan ucapan Rasulullah. Karena ucapan yang keluar dari lisan beliau itu bukan dari hawa nafsu beliau, melainkan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa, kata Allah, in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak berbicara dengan hawa nafsu, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi setiap apapun yang keluar dari lisan beliau itu wahyu dari Allah. Nah, ketika ada sampai wahyu kepada kita, terutama hadis-hadis yang sudah diteliti oleh para ulama bahwa itu nyampe kepada beliau, kita yakini. Walaupun mungkin sebagian kita tidak susah mengamalkannya, ya, atau kita mengambil pendapat yang mungkin itu ya, segala macam lah hukumnya begitu, kita nggak mampu mengamalkannya, tapi kita yakini bahwa itu perkataan dari Rasulullah, Pak. Ya.
Abu Bakar As-Siddiq, kenapa diberi gelar As-Siddiq? Karena beliau selalu membenarkan ucapan Rasulullah. Ya, nah, kita pengennya juga begitu, Pak. Setiap ucapan yang Rasulullah sampaikan, yang sampai kepada kita, kita benarkan. Hatta sesuatu yang tidak masuk akal kita sekalipun, Pak. Ya. Kan tentang Isra Mi'raj itu kan nggak masuk akal, Pak. Kalau hitung-hitungan akal ya. Kan ketika itu kan heboh Mekah, Pak. Mekah itu kan heboh ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Pagi-pagi Rasulullah cerita kepada orang-orang Mekah bahwa tadi malam saya ke Masjid Al-Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi ke Masjid Al-Aqsa, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram hanya dengan waktu beberapa jam saja. Itu kan nggak masuk akal, Pak, zaman itu. Ke Masjidil Aqsa kan ketika itu butuh perjalanan beberapa hari, berapa minggu, bahkan berapa bulan kan. Ini kata Rasulullah hanya beberapa jam saja. Maka orang-orang Abu Jahal CS ketika itu wah senang sekali. Nah, ini bisa viral ini kan begitu. Ini bisa banyak yang murtad balik ini begitu. Kemudian mereka ngomong sama Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, temanmu udah mulai gila itu. Masa tadi malam dia ngomong begini. Apa kata Abu Bakar, Pak? Simpel sekali. Kalau yang ngomong itu Muhammad, saya percaya. Udah selesai. Begitu, Pak. Harusnya kita bersikap dengan hadis-hadis yang ada. Karena banyak orang-orang yang meremehkan sesuatu yang nggak masuk akal dia, kata dia, ini nggak masuk akal. Kemudian nggak diterima. Adapun hukumnya nanti macam apa, ya kita terima, itu hadis Rasulullah, itu syariat. Ya kan? Tentang apa, Pak? Yang kemarin ada dai dadakan itu. Penyanyi tapi jadi dai tiba-tiba. Dia ngomong begini, Pak. Masa ada, masuk akal nggak sih, kata dia. Masa ada orang-orang yang masuk neraka gara-gara celana di bawah mata kaki. Pernah dengar nggak, Pak? Kalau nggak direkam, saya sebutkan namanya, Pak. Karena direkam, bahaya, ya kan? Kata dia begitu, Pak. Kan hadisnya jelas, hadis sahih itu. Ma'as bala minal ka'bain fa finnar. Apa saja yang di bawah mata kaki tempatnya neraka. Itu hadis dari Rasulullah. Adapun nanti hukum tentang sesuatu di bawah mata kaki, ya para ulama tentunya menjelaskan panjang lebar. Tapi minimal kita percaya bahwa itu hadis Rasulullah. Adapun cara mengamalkan nanti, ya bagaimana para sahabat, para ulama menjelaskan. Selesai. Walaupun itu kan ya, menurut dia nggak masuk akal, tapi kan para ulama sudah menjelaskan maksud sesuatu di bawah mata kaki kan yang sombong, kan begitu, Pak. Ya, cuman dia ya namanya juga penyanyi, ya kan, ya wajar lah. Ya. Jadi apapun yang beliau ucapkan kita benarkan. Mungkin azan dulu, Pak, nanti kita lanjutkan setelah azan. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama tadi bagaimana cara mencintai Rasulullah, yaitu membenarkan ucapan beliau. Yang kedua, tidak mendahului beliau dalam hal apapun. Ya, tidak mendahului Rasulullah dalam hal apapun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hujurat ayat yang pertama, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi." Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal apa saja? Ya, dalam perkataan, dalam perbuatan. Jadi apa saja yang kita katakan, yang kita lakukan, hendaklah kita tidak mendahului Allah dan Rasul-Nya. Ya, termasuk dalam masalah yang lebih penting, yaitu masalah ibadah. Ya, ibadah yang kita kerjakan, usahakan, sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, ya, menurut pemahaman salafus saleh. Kemudian yang ketiga, yaitu meneladani Nabi Muhammad SAW. Ya, meneladani kehidupan beliau. Ya. Atau kalau bahasa lainnya menghidupkan sunnah beliau, Pak. Ya, usahakan yang kita lakukan, karena memang 24 jam kehidupan kita itu sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah, Pak. Jadi apapun yang kita lakukan, ya usahakan ya, sesuai dengan yang beliau lakukan. Nah, yang mudah-mudah dulu, Pak. Ini banyak orang-orang yang langsung naik ke tingkat atas, poligami misalnya. Nah, itu kan berat, Pak. Yang mudah-mudah dulu lah. Ya. Pakai sendal kaki kanan dulu, melepas kaki kiri dulu. Itu kan mudah, Pak. Itu sunnah, Pak. Masuk kamar mandi, ya kaki kiri dulu, keluar kaki kanan, baca doa. Masuk masjid, kaki kanan, keluar kaki kiri, baca doa. Itu kan yang mudah-mudah, Pak. Nah, ini enggak langsung lompat tingkat atas. Seakan-akan sunnah cuma poligami, kan begitu. Ya. Ya, sunnah sholatnya, ya, sunnah puasanya, kan begitu. Jadi usahakan. Ya, makanya kenapa Nabi itu diutus dari kalangan manusia, agar mudah kita ngikutinnya, Pak. Coba kalau nabinya dari kalangan malaikat, Pak, nah, susah kita ngikutinnya.
Sama duit dia kan nggak demen, Pak. Sama perempuan juga ya nggak ada kasusnya malaikat nikah itu kan. Coba kalau nabinya malaikat, coba susah kita ngikutinnya. Tapi nabinya kan dari kalangan manusia, ya seperti kita manusia, bisa kita ngikutinnya, ya. Dan 24 jam dalam kehidupan kita beliau pernah lakukan. Makanya sunnah itu kan 24 jam. Bahkan dari sebelum tidur sampai tidur lagi, dalam tidur pun itu diajarkan kan. Dalam tidur itu kan diajarkan, Pak. Nanti kalau kita terbangun tiba-tiba malam hari, apa yang kita lakukan, itu kan ada sunnahnya, Pak. Sebelum tidur, tata cara tidur, nanti bangun dari tidur ngapain, itu kan ada sunnahnya, Pak. Ada semuanya, ya kan? Jadi usahakan kita meneladani kehidupan beliau. Kan orang-orang yang ngefans sama seseorang tadi kan juga begitu, Pak. Contoh tadilah, ya anak muda yang ngefans sama Ronaldo, itu kan diikutin semua, Pak. Cara pakaiannya, cara jalannya, ya kan, cara main bolanya, cara selebrasi siunya, kan diikutin semua, Pak. Kenapa? Karena dia ngefans, cinta. Nah, kita juga pengennya begitu sama Rasulullah. Cara berjalannya bagaimana? Kan diajarkan cara berjalan Rasulullah itu seperti apa, cara duduknya bagaimana, cara bicaranya bagaimana. Itu diajarkan semua. Ya, jadi usahakan kita mengikuti yang meneladani kehidupan beliau. Nah, itu diantara bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang selanjutnya mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Kita agungkan beliau. Ya. Yang penting jangan sampai pada tahap menuhankan. Nah, itu bahaya. Ya, banyak orang-orang yang nyebut-nyebut beliau, nyebut-nyebut Allah jarang. Di mana-mana selawat, ya, zikirnya kurang. Hati-hati, ya kan? Nanti khawatir malah ifrat tafrid itu terjadi. Ada orang-orang yang meremehkan Muhammad itu kan manusia biasa, nggak ada ini, nggak ada itu. Ada yang terlalu berlebihan mengangkat beliau sebagai ketuhanan. Nah, itu bahaya juga. Yang sedang-sedang saja, ya, mengagungkan beliau, memuliakan beliau. Ya. Kemudian selanjutnya mencintai orang yang beliau cintai. Ya, mencintai orang yang beliau cintai. Dari kalangan keluarganya, anak-anaknya, keturunannya, bahkan kaum muslimin secara umum kan dicintai oleh beliau, Pak. Ya, itu kita cintai kaum muslimin sebagaimana beliau mencintai kaum muslimin. Kita mencintai keturunannya sebagaimana beliau mencintai keturunannya. Ya. Benar atau tidaknya para habaib keturunan beliau misalnya, banyakkan perdebatan. Yang penting kita apa yang kita yakini, misalnya kita yakin bahwa mereka keturunan Rasulullah, ya kita cintai. Yang penting jangan berlebihan, itu saja, Pak. Banyak yang cinta buta, taklid buta berlebihan. Ada nggak keturunan Nabi sampai sekarang, Pak? Ya, ada. Dalilnya apa? Dalilnya nanti Imam Mahdi itu dari keturunan beliau, ya kan? Masa ujuk-ujuk dari Siti Fatimah dulu tiba-tiba Imam Mahdinya lahir nanti sekian ribu tahun setelah, nggak mungkin kan? Pasti ada keturunan-keturunannya. Ya. Maka kita mencintai, berusaha mencintai. Yang penting jangan sampai berlebihan. Kemudian selanjutnya membela beliau, baik pribadinya dan ajarannya. Ya, ajarannya kita bela, pribadinya kita bela. Ya, jangan sampai Rasulullah, ya, kalau para sahabat dulu terluka, kalau zaman kita jangan sampai beliau ya dinodai, ya kan, diremehkan, dilecehkan. Kita bela. Ajarannya pun begitu, ajaran Islam kita bela. Ya, sebagaimana dulu para sahabat membela ajarannya. Ya. Ada seorang sahabat namanya Zaid bin Dasniyah. Ya. Beliau ini pernah tertangkap, ya, oleh kafir musyrikin Quraisy ketika itu. Ya. Awalnya pengen dibunuh, cuma dikasih tawaran dulu. Ya. Di antaranya Abu Sufyan tuh yang menghukum, yang menghukum sahabat tadi, Zaid tadi. Zaid, begini saja, kami lepaskan kamu, tapi bawa Muhammad di sini. Kamu jadi Muhammad jadi tumbal kamu bebaskan, tapi Muhammad yang kami siksa. Ya, apa kata Zaid tadi? Dia mengatakan apa? Demi Allah, aku tidak menginginkan Muhammad ada di posisiku dan terkena duri saja untuk menyakiti beliau. Sedangkan aku duduk di tengah keluargaku. Maka apa kata Abu Sufyan ketika itu? Aku tidak pernah melihat seseorang mencintai orang lain sedalam dan sehebat cinta para sahabat Muhammad kepada Muhammad itu sendiri. Nah, ya begitu, Pak. Gak mau mereka berleha-leha dengan keluarga bebas, kemudian Rasulullah tertusuk duri saja, itu mereka gak rela. Saking kuatnya cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW. Kemudian diantaranya cinta kepada beliau yaitu memperbanyak menyebut beliau, ya, banyak-banyak menyebut nama beliau.
Seseorang itu kan Pak, kalau dia cinta sama sesuatu, itu di mana aja ketemu ngomongin itu mulu Pak. Ya kan? Saya punya teman ikan hias, tukang ikan hias. Ngomong di mana aja ngomong ikan hias mulu Pak. Nah, memang senang sama ikan hias. Ya Pak. Bapak punya teman otomotif nih, itu di mana aja ngomong, mobil orang mau di otomotif semua sama dia. Itu aja omongannya. Nah, kita ketika mencintai Rasulullah, banyak-banyak menyebut nama beliau. Di antara caranya perbanyak sholawat. Di mana banyak perbanyak sholawat, nyebut-nyebut. Itu di antara bentuk cinta kita. Karena seseorang itu akan sering menyebut yang dia cintai. Kalau kita mencintai beliau, berarti banyak-banyak kita menyebut nama beliau di mana saja, perbanyak sholawat. Apalagi sholawat ini amalan yang ringan, tapi pahalanya kan besar Pak. Ya kan? Nggak ada ruginya kita memperbanyak sholawat. Adapun nanti hukum pakai Sayyidina atau tidak pakai Sayyidina, itu kan khilaf para ulama Pak. Nah, jangan bertengkar gara-gara Sayyidina nggak pakai Sayyidina. Ntar yang tepuk tangan yang nggak pernah sholawat kan. Alhamdulillah kita nggak pernah sholawat kan, begitu akhirnya Pak. Ya kan, gara-gara apa? Kita bertengkar Sayyidina nggak Sayyidina. Tapi kalau boleh saya kasih jalan tengah Pak, ya, untuk menyatukan dua pihak yang berbeda tadi. Apa itu? Dalam masalah ibadah yang sudah ada dalil dari sananya, maka kita tidak perlu menambah Sayyidina. Tasyahud, sholat, bukan dari sana Pak diajarkan Rasulullah. Azan, ada nggak selama ini orang asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah? Enggak ada kan Pak? Ada dari sana, enggak usah tambah sayyidina. Tapi untuk selawat secara umum pakai sayyidina itu lebih afdal, sebagian para ulama menyebutkan begitu. Ini jalan tengah Pak, enggak ngikut enggak apa-apa, terserah. Ya. Kemudian yang terakhir di antara, bahkan ini yang tertinggi Pak. Ya, Rasulullah menyebutkan di antara umatku yang paling cinta kepadaku, kata beliau, yaitu orang-orang yang punya keinginan untuk berjumpa lagi dengan beliau nanti di surga. Ini punya keinginan ketemu Rasulullah enggak Pak? Nah, harus punya Pak. Ya, harus punya. Ya, beliau mengatakan min asyaddi ummati li hubban, di antara umatku yang paling cinta kepadaku, kata beliau, nasun, manusia, yakununa ba'di, mereka hidup setelahku, enggak pernah ketemu sama aku. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Mereka itu ketika tidak pernah melihatku dan pengen ketemu dengan saya, kata Rasulullah, mereka hatta dengan mengorbankan keluarga dan hartanya sekalipun, yang penting bisa ketemu dengan aku nanti di surga. Nah, kita harus punya yang begini-begini Pak. Abdullah bin Mas'ud itu di antara doa yang beliau panjatkan, yang sering beliau panjatkan kepada Allah, itu untuk berjumpa dengan Rasulullah lagi di surga nanti. Padahal kan selama hidupnya udah lama Pak bersama Rasulullah. Apa di antara doa beliau? Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku minta kepadamu iman yang tidak pernah lepas. Wa na'iman la yanfad, nikmat-nikmat yang tidak pernah habis. Wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Dan aku meminta kepadamu ya Allah agar nanti mengiringi, membersamai Rasulullah di surgamu yang paling tinggi, yang kekal. Itu doa Abdullah bin Mas'ud, padahal sudah ketemu dengan Rasulullah di dunia. Apalagi kita ya, yang nggak pernah ketemu dengan Rasulullah di dunia, harusnya doa ini lebih banyak lagi kita baca agar Allah mempertemukan kita dengan Rasulullah SAW nanti di surga. Nah, itu diantara cara mencintai Rasulullah SAW. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kita pelajari, kita sampaikan pada malam hari. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Nggak ada pertanyaan nggak Pak? Nggak ada, alhamdulillah. Nanya tentang maulid juga nggak ada ini? Nggak ada ya? Ya udahlah. Kemarin ngadain maulid Pak, Baitul Maqdis ngadain maulid? Oh enggak ya? Enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau kita melihat orang yang mengadakan maulid, itu jangan sinis Pak. Ya, jangan sinis. Kita yang nggak mengadakan maulid, ya, orang lain mengadakan maulid, jangan semata-mata menghujat ibadah mereka. Bisa jadi itu ada pahalanya Pak. Ya. Al-Imam Ibnu Taimiyah itu Pak. Mohon maaf ya, saya tambahkan sedikit. Al-Imam Ibnu Taimiyah itu diantara ulama yang mengatakan tidak ada maulid Nabi. Ya Pak. Dan itu diikuti oleh banyak manusia, terutama di Indonesia. Tetapi di antara bentuk keilmuan beliau, beliau masih memberikan toleransi dan hormat kepada orang-orang yang mengadakan maulid. Dalam salah satu perkataan beliau yang terkenal itu, beliau mengatakan apa? Fata'zimul mauludi. Ya. Mengagungkan hari kelahiran Rasulullah. Wattikhadhuhu musiman, dan menjadikannya sebagai musiman setahun sekali. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, itu sudah dilakukan banyak manusia, kata beliau. Wa yakunu lahu fihi ajrun azim, dan orang yang melakukannya itu, kata beliau, mendapatkan pahala yang besar.
li husni qasdihi wa ta'dhimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena pengagungan hari lahirnya Rasulullah, pengagungan mereka kepada Rasulullah, dan karena baiknya niat mereka untuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mengadakan maulid, kata Al-Imam Ibnu Taimiyah nih Pak, itu juga mendapatkan pahala dengan catatan ya, catatan apa, ketentuan dan catatan berlaku. Ya, maulid yang bagaimana kan begitu Pak? Enggak semua maulid juga ya. Maulid-maulid yang ada kemungkaran tentu itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maulid yang mempelajari kitab, mempelajari sirah Rasulullah, berkumpul, baca Al-Quran, baca sirah, itu baik Pak. Walaupun bahasanya maulid, silakan. Ya, daripada mengadakan maulid, yang dangdut-dangdut, kemudian perempuan laki-laki campur baur, kemudian yang dibahas entah apa-apa, nah itu berarti ya perkara yang mungkar, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin hanya itu Pak yang bisa kita sekali lagi pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW setelah malam ini bertambah tentunya, dan mudah-mudahan atas kecintaan tersebut kita nanti dipertemukan dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian jemaah sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.